Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, semuanya sudah siap belajar? Sudah, Bu. Baik, supaya lebih siap lagi, biar berjalan dengan baik, kita awali dengan doa. Ibu pilih di antara kalian Melkisi memimpin kita dalam doa. Silahkan maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan dari malam tadi hingga pada hari ini. Hingga kami bisa berkumpul di ruangan ini. Jadi kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita memulai, kita akan absenkan dulu ya. Baik, Grace, hadir Bu. Ezra, Semesti, Ayu, Given, Hadir, Bu. Relis, Hadir, Bu. Niko, Hadir, Bu. Flora, hadir Bu. Matius, Hadir. Ois, hadir Bu. Visi, Yelina, hadir Bu. Olivia, hadir Bu. Frans, Hadir, Bu. baik. Jadi semuanya tinggal satu orang yang belum hadir ya. Iya. Atas nama ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita biar kita lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi lagu Padamu Negeri. Kami harap kepada anak kami Frans untuk maju ke depan memimpin kita dalam lagu ini. Saya undang teman-teman untuk berdiri. Padamulah tiga-tiga ya. Padamu kami. Oke, silakan duduk semuanya. Baik, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang penebaran benih di kolam pembesaran. Ya, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, ya, tentang teknik penebaran benih komunitas perikanan yang disusun oleh Ibu sendiri, mahasiswa PPD Universitas Negeri Makassar. Nah, Ibu mau bertanya, apakah pernah melakukan penebaran benih? Belum. Pernah melakukan penebaran benih? Belum ya? Ya. Jadi baik, nanti kita akan menjelaskan bagaimana cara penebaran benih yang baik dan benar. Baik, selanjutnya ada yang mengerti dengan arti kata penebaran? Ada kami ada? Oke, si Flora, silakan berdiri. Penebaran benih adalah proses penebaran yang dilakukan untuk memindahkan benih ke tempat yang baru atau media yang baru untuk perkembangan biakan ikan. Oke, silakan duduk. Selanjutnya ada yang mengerti arti kata pembenihan? Bu. Ya, si Frans, silakan berdiri. Benih adalah ikan yang kecil yang siap dibesarkan. Oke. Ya. Jadi penebaran itu tadi adalah kegiatan awal pembesaran. Nah, pembenihan atau benih itu adalah benih ukuran kecil atau anak ikan ya. Itu. Baik. Model pembelajaran yang Ibu ajarkan pada hari ini
sudah mengerti ya, sudah tahu karena dari awal dan sebelumnya sudah tahu bahwa kita sudah menampilkan ya model pembelajaran ini, yaitu PJBL atau Project Based Learning, yang mana anak-anak kami yang berperan untuk menyelesaikan suatu proyek ya. Nah, yang menjadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yaitu pertama, kompetensi dasarnya menerapkan prosedur penebaran benih pada kegiatan pembesaran. Nah, menerapkan. Lalu indikator pencapaiannya, anak-anak kami menganalisis daya dukung kolam. Selanjutnya menganalisis teknik penebaran benih ya. Baru menganalisis teknik sampling ikan. Kompetensi dasar yang kedua yaitu melakukan penebaran benih pada kegiatan pembesaran komoditas perikanan. Nah, indikator pencapaiannya melakukan penebaran benih ikan di kolam budidaya. Nah, terus tujuan pembelajaran kita. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik ya, anak-anak kami mampu menganalisis teknik penebaran benih dengan benar. Nah, kedua, setelah mencermati materi teknik penebaran benih, peserta didik mampu merencanakan C6 kegiatan penebaran benih komoditas perikanan dengan benar. Jadi setelah mengetahui baru kita merencanakan ya, sesuatu hal yang sudah kita ketahui ada kegunaannya, maka perlu kita merencanakan untuk melakukan. Ketiga, melakukan kegiatan persiapan alat dan bahan di lokasi kolam pembesaran. Peserta didik mampu melakukan kegiatan penebaran benih komoditas perikanan di kolam pembesaran dengan benar dan teliti. Yang pertama tadi setelah mengetahui, baru kedua merencanakan, ketiga menyiapkan peralatan. Keempat, setelah mencermati kegiatan penebaran benih komoditas perikanan, peserta didik mampu mengambil kesimpulan teknik penebaran benih dalam sebuah laporan. Nah, menyimpulkannya dibuat dalam suatu laporan. Nah, pasti anak-anak kami sudah mengetahui bagaimana cara membuat laporan. Nah, kelima, menyajikan laporan teknik penebaran benih di kolam budidaya dengan menggunakan kalimat yang baik dan benar. Artinya menyajikan itu menyajikan secara kelompok ya, di depan ya. Oke. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut ya. Uraian materi kita ya. Di situ penebaran benih ikan komoditas perikanan. Jadi kita masuk sekarang pada materi intinya. Nah, ada yang perlu dilakukan pada penebaran ikan. Ada yang pernah melakukan penebaran ikan. Ada? Tidak? Tidak ada. Ya. Oke. Kedua, ada yang tahu arti penebaran? Tahu? Ya. Itu adalah bisa dibaca? Oke, silakan dibaca. Penebaran merupakan kegiatan awal pemeliharaan yang bertujuan untuk menghasilkan benih dan selanjutnya benih yang dihasilkan menjadi komponen input bagi kegiatan pembederan atau pembesaran. Oke. Nah, tadi kan di antara teman-teman kalian sudah menjawab apa itu pembederan. Nah, jadi yang lain supaya bisa mengerti, itulah maksud dari pembederan. Nah, ada yang tahu arti kata benih? Tadi sudah dijawab ya. Nah, sekarang kita lihat apa jawaban arti benih tersebut. Yaitu, silakan dibaca. Ikan yang berukuran kecil atau anak ikan yang siap untuk dibesarkan. Nah, itulah nama arti kata benih. Jadi benih itu
yang berukuran kecil. Nah, selanjutnya apa ciri-ciri benih ikan yang baik? Nah, ciri-ciri benih ikan yang baik yang siap kita tebarkan. Pertama, bisa baca Ezra berdiri. Ciri-ciri benih yang baik yaitu 1. Mempunyai ukuran yang seragam, 2. Sehat dan tidak cacat atau luka, 3. Bergerak aktif dan lincah. Oke, nah jadi ada 3 ciri-ciri benih yang baik. Nah ini yang perlu anak-anak kami perhatikan ya ketika melakukan praktek ya. Pertama, ukurannya seragam. Nah, kedua, sehat dan tidak cacat. Nah, tentu ibu tidak perlu menjelaskan seperti apa yang sehat, seperti apa yang tidak cacat ya. Sudah tahu ya bagaimana ikan yang cacat, bagaimana ikan yang kurang sehat. Nah, terus bergerak aktif dan lincah. Nah, itu salah satu ciri daripada benih ikan yang sehat atau baik. Nah, baru persiapan wadah penebaran. Nah, persiapan wadah penebaran pertama, kolam dibersihkan terlebih dahulu. Nah, sebelum nanti melakukan praktek, dibersihkan kolam terlebih dahulu. Kedua, kolam disterilkan dari hama dan penyakit. Ketiga, melakukan pengisian air sebelum 3 hari penebaran. Tujuannya agar suhu air bisa netral atau sesuai dengan kebutuhan budidaya. Keempat, menghitung daya tampung kolam penebaran. Kelima, mempersiapkan benih yang ditebarkan. Selanjutnya, cara penebaran benih yang benar. Nah, itu bisa baca notisi. Silakan berdiri. Cara penebaran benih yang benar. Benih lele yang akan ditebar sebaiknya dilakukan treatment, adaptasi atau aklimatisasi dengan kondisi kolam. Hal ini dikarenakan kondisi media angkut benih akan berbeda dengan kondisi kolam dari segi suhu dan pH. Adanya perubahan kondisi tersebut dapat membuat benih stres karena lingkungan yang berubah. Nah, jadi hal pertama yang kita lakukan adalah treatment atau aklimatisasi. Nah, kenapa harus kita melakukan itu? Supaya benih yang kita pelihara itu tidak stres ya. Jadi dia tidak merasa terkejut ketika kita pindahkan dari alam kebiasaannya, kita bawa ke alam yang kita inginkan. Nah, supaya dia tidak stres, maka ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Nah, langkah-langkah itu yang pertama, 1 ya, meletakkan kantong packing yang berisi benih ke dalam kolam tempat benih ikan ditebar. Ya. Jadi kedua, biarkan kantong packing mengapung ke permukaan air selama 10 sampai 15 menit atau sampai kantong berembun. Berapa kamera yang pasang dan saya kasih tahu. Kita melakukan penebaran ini ya. Ini adalah langkah-langkah aklimatisasinya ya. Langkah-langkah aklimatisasi. Jadi tidak langsung kita ambil benih itu kita tumpahkan, itu salah ya. Jadi baiknya kita ambil benihnya, kita masukkan ke dalam kolam, baru kita buka packingannya, kita pelan-pelan tekan ujung daripada packingan atau kantong plastik supaya air yang di dalam kolam bisa masuk ke dalam plastik. Nah, selanjutnya jika kantong sudah berembun, itu merupakan tanda bahwa suhu kantong dan suhu kolam relatif sama dan tutup kantong dapat dibuka. Nah, seperti itu. Ikan itu dijaga, tidak kita buat stres. Baru proses aklimatisasi dapat dilakukan selama 10 sampai 15 menit ya. Nah, jadi dibiarkan dulu berembun, dimasukkan dulu kantongan plastiknya yang berisi
sampai dia mengeluarkan embun, baru dibuka tutupnya, ya. Di sini kita bisa lihat gambarnya. Nah, jadi penebaran benih ikan itu melalui video. Jelas ya? Ya, ini adalah benihnya. Kita akan melakukan aklimatisasi ke dalam kolam. Kita melakukan aklimatisasi, kemudian kita sebarkan di kolam. Manfaat. Lihat ikannya bergerak lincah, langsung menyebar. Ikan yang sehat ditandai dengan dia berenang di dasar dan aktif untuk bergerak naik turun. Ya, jadi ikannya menyebar, tidak mengumpul. Oke, kita sekarang pembagian kelompok, ya. Pembagian kelompok, Ibu akan berikan LKPD kepada setiap siswa. Nah, jadi sebelum kita membagikan LKPD ini, kita bagi kelompok dulu ya. Nah, nanti karena ada yang tidak hadir satu orang ya, satu orang nggak hadir. Nanti ada yang 5, ada yang 4, ya. Nah, jadi Ibu harap kalian bisa kerjasama dengan baik, ya. Ezra langsung nanti mana yang lebih banyak pindah tempat aja, nggak usah diangkat kursi ya. Nah, Ezra, Niko, Ois, Ayu. Nah, itu 4 orang. Terserah mau ambil di mana posisinya atau pindah dressnya pindah ke sana. Si Niko sama si Ois ke sebelah sini. Nah, selanjutnya kelompok mengisi event namanya Grace. Nah, pindah langsung mana yang lebih banyak tingkatnya. Si Relis ke divisi. Oke. Si ya. Ya udah, geser aja divisinya ke sana. Dan selanjutnya yang lebihnya kelompok 3 diambil ke belakang ya. Mohon nggak? Ada yang ini mundur. Nah, itu 4 ya. 4 berarti kamu masuk. Olivia ke sana sama si Frans. Siapa lagi? Si apa belum ya? Berarti pas di sini kan? Siapa? Atau maju aja kalian di depan di sini, maju. Jadi kamu kasih kursinya, ambil aja kursi plastik dalam. Ya, kalian di sini. Karena nanti ambil kursi plastik satu lagi kan bisa ini biar berhadapan ya kan. Nah, nanti si kelompok dasar. Nah, selanjutnya yang kalian kerjakan di situ ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan. Silakan kamu mengisi jawabannya di belakang, ya. Jadi dikerjakan sesuai dengan materi yang sudah kita belajar. Jadi disilakan. Ini ada lembaran. Nah, jadi nanti kalian silakan kerja diskusikan dulu, ya.
satu dari kelompok revisi. Kelompok satu. Nanti kelompok dua, kelompok tiga. Instruksi. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Dari kelompok 1, nama ketua Regis, nama anggota Grace, Given, Matius, yang Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan aklimatisasi? Aklimatisasi adalah suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya. Ketiga, tuliskan ciri-ciri benih yang baik. Ciri-ciri benih yang baik yaitu pertama, mempunyai ukuran yang seragam. Kedua, bergerak aktif dan lincah. Tiga, sehat dan tidak cacat atau luka. Empat, pertanyaan keempat, tuliskan langkah-langkah aklimatisasi. Langkah-langkah aklimatisasi yaitu pertama, meletakkan kantong packing yang berisi benih ke dalam kolam tempat benih yang akan ditebar. Kedua, biarkan kantong packing menapung di permukaan air selama 10-15 menit atau sampai kantong berembun. Ketiga, jika kantong sudah berembun, itu merupakan tanda bahwa suhu kantong dan suhu kolam relatif sama dan tutup kantong dapat dibuka. Pertanyaan kelima, tuliskan cara penebaran benih. Cara penebaran benih yang pertama yaitu membuka tutup kantong packing benih yang sudah berembun. Kedua, menggulung kantong plastik packing yang sampai mendekati permukaan air kantong. Ketiga, percikan air kolam sedikit demi sedikit ke dalam kantong dengan menggunakan tangan. Keempat, miringkan kantong packing sampai sebagian kantong tenggelam. Kelima, biarkan benih keluar dengan sendirinya. Setelah terlihat benih berani berenang keluar, kantong sendiri itu merupakan tanda bahwa kondisi air pada kantong sudah relatif sama dengan air pada kolam. Pada awal pemeliharaan, ketinggian air dipertahankan minimal 70 cm dan bila masa pemeliharaan telah mencapai 2 bulan, ketinggian air dinaikkan sehingga menjelang pemeliharaan 4 bulan. Baik, demikian hasil pemaparan tugas kami dari kelompok 1. Jika ada teman-teman Ya, silakan berdiri. Pertanyaan kami dari kelompok 3, kedua, apa ciri-ciri benih yang baik? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, teman. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua, Yaitu mempunyai ukuran yang seragam, bergerak aktif dan lincah, sehat dan tidak cacat atau luka. Baik, nggak ada lagi pertanyaan? Nggak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan.
Baik, demikian hasil pemaparan tugas kami dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Baik, mari kita berikan aplaus. Nah, sekarang kalian sudah mengerti gambaran apa kelanjutan dari materi kita, ya? Sudah mengerti ya? Sudah paham ya? Nah, intinya tadi sudah kalian mengerti bagaimana cara penyebaran. Jadi makanya diberikan tugas ini supaya kamu mengerti apa yang akan dikerjakan. Nah, baik, kita akan menentukan jadwal praktek kita. Jadwal prakteknya bagaimana kalau hari Jumat? Ada yang semua siap hari Jumat? Siap. Jadi hari Jumat kita praktek penebaran benih. Jadi baik, sebelum kita tutup dipersilakan kepada Metisi untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan ke depan. Mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan. Doa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Nah, jadi jangan lupa seluruh peralatannya silakan dibawa ya. Setelah selesai kegiatan kita pada hari ini. Jadi saya ucapkan selamat pagi.